Dongeng Bahasa Indonesia. Krayon Ajaib. Di dunia di mana sebagian besar remaja menjalani hidup mereka dengan layar ponsel, Travis menjalani hidupnya dengan buku sketsa. Travis, sayang, ayo diminum vitamin D-nya. Ayolah. Aku sudah dapat banyak kemarin. Berdiri dekat jendela untuk pencahayaan yang lebih baik untuk gambarmu itu tidak termasuk. Ibu, aku sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Ayolah, tetangga kita melakukan penjualan. Ada orang-orang, sinar matahari. Semuanya nyata. Sangat membosankan. Nyonya Henderson menjual perlengkapan seni lamanya. Mereka mengatakan seniman melihat dunia secara berbeda. Namun Travis tidak menyadari hal ini saat ia meraih kotak misterius itu. Kau menemukannya. Menunggu orang yang tepat untuk datang. Hanya satu krayon? Terkadang, satu saja sudah cukup. Hanya di obral pekarangan kita menemukan keajaiban yang tersamar, menunggu untuk ditemukan. Ibu pasti kesal karena aku meninggalkannya di sana. Tapi aku harus mencoba. Tangannya bergerak sebelum pikirannya dapat mengganggu. Bukan yang istimewa, hanya sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang ramah. Aku pikir, aku akan menamaimu Jax. Ada perbedaan antara percaya keajaiban dan keajaiban yang tiba-tiba muncul di kamarmu. Oh, itu jauh lebih baik. Halamannya sangat sempit loh. Aku... Kesulitan dengan kalimat lengkap? Kau berhasil membuat tanduku dengan sangat baik. Sangat elegan namun aneh. Ini tidak nyata. Tunggu, kau bisa terbang dan bicara? Aku senyata serangan kecemasan yang akan kau alami. Mungkin duduklah. Kau tahu, Travis, ada dua tipe orang yang menemukan keajaiban. Mereka yang bertanya kenapa aku, dan mereka yang bertanya apa selanjutnya. Kurasa kau tipe yang apa selanjutnya. Apa? Kau ini apa? Aku persis seperti yang kau gambar. Seekor naga yang menawan dan berukuran sedang. Namun yang lebih penting, aku adalah temanmu. Hati nuranimu saat kau membutuhkannya. Dan begitulah, lelaki kesepian yang lebih suka gambar daripada manusia menciptakan teman sejati pertamanya, seekor naga biru yang nakal. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kau ciptakan selanjutnya? Aku tidak tahu. Jawaban yang sempurna, berbicara seperti seniman sejati. Ya ampun, ibumu punya warna kulit merah khas yang dimiliki manusia saat mereka hendak. Cepat, kau harus sembunyi. Ingat, kau yang menciptakanku. Kau bisa menciptakanku kembali. Hanya mungkin sesuatu yang tidak terlalu mencolok daripada seekor naga. Menakjubkan betapa kreatifnya seseorang saat panik. Terutama saat orang tua punya kecenderungan untuk datang tepat di saat terburuk. Apapun yang kau lakukan, jangan kehilangan krayon itu. Jangan pergi begitu tanpa memberitahu ibu kau mau kemana, Travis. Ibu memanggilmu. Aku lupa sesuatu di rumah. Aku hanya ingin kembali. Nah, ini pengasingan. Ini obsesi untuk berdiam di kamar sepanjang hari. Itu tidak sehat, Travis. Semua gambar ini, fantasi ini. Jangan sentuh itu. Hei, jangan gunakan nada seperti itu pada ibumu. Sungguh ironi yang kejam bagaimana cinta bisa terdengar seperti kritikan dan perhatian bisa terasa seperti serangan. Sayang, kami khawatir. Kau dulu punya teman. Kau dulu suka keluar. Minggu lalu, kau pergi ke sekolah 2 kali. Mereka bukan teman sejati. Lebih nyata dari ini. Gambar-gambar ini. Kau harus hidup di dunia nyata, Travis. Mungkin aku tidak menginginkannya. Cukup, Travis. Kami akan ambil gambar-gambar ini. Tidak, jangan. Ini kamarku, seniku, hidupku. Travis Mason. Biarkan aku sendiri. Kalian tidak mengerti, kalian tidak pernah mengerti. Terkadang tembok yang kita bangun untuk melindungi diri sendiri justru menjadi sesuatu yang membuat kita terperangkap. Kami sedang mengadakan pertemuan keluarga di bawah. 5 menit lagi. Ayo. Harus kukatakan, menjadi penanda buku bukanlah bentuk kehidupan yang kuinginkan. Mereka menyayangimu, kau tahu. Mereka ingin mengubahku.
Itu tidak sama. Mereka ingin memahamimu. Ada perbedaannya. Hal yang lucu tentang keajaiban adalah ia datang di tempat-tempat yang rusak di saat-saat kita sangat membutuhkannya. Ingat saja, apapun yang kau gambar, aku lebih suka gambar itu tidak memakan naga. Sesuatu yang sederhana untuk memulai? Aku tidak menyuruhnya melakukan itu. Seni punya cara untuk mengejutkan penciptanya. Mirip seperti anak-anak yang mengejutkan orang tua mereka. Ngomong-ngomong soal itu, Lihat ini. Aku jelas tidak merencanakan itu. jelas kau bukan orang yang memegang kendali. Dalam beberapa menit yang berharga itu, kamar Travis menjadi tempat perlindungan seni yang hidup. Aku tidak suka menyela, tapi pertemuan keluarga itu tidak akan berlangsung lama. 5 menit lagi ya. Itulah yang kau katakan 10 menit yang lalu. Dan 2 kreasi yang lalu. Dan sebelum ruangan ini berubah menjadi taman safari ajaib. Tapi mereka begitu sempurna. Lihat betapa bahagianya mereka. Mereka akan ada di sini saat kau kembali. Oke, semuanya kembali ke buku sekarang. Ingat, mereka mencoba membantu, meskipun mereka salah. Bagaimana jika aku juga salah membacanya? Itu mungkin hal yang paling benar yang kau katakan sepanjang hari. Dan akhirnya, Travis pun turun ke bawah. Hanya untuk dihukum. Namun, dihukum jadi tidak membosankan kalau kau dapat menghidupkan gambarmu. Dan hari Senin telah tiba. Orang tuanya membuat Travis berjanji untuk pergi ke sekolah 5 hari seminggu. Aku mulai berpikir kita memerlukan sistem pengaturan lalu lintas di sini. Ada momen dalam kehidupan setiap seniman saat mereka yakin dapat memperbaiki kenyataan. Apa yang sedang kau lakukan? Menciptakan seseorang yang dapat membantuku mengelola semua ini. Seseorang yang lebih baik. Lebih baik dari siapa? Lebih baik dari aku. Masalahnya dengan menciptakan kesempurnaan adalah itu cenderung meremehkan hal yang lainnya. Travis, tunggu dulu. Mungkin kita harus memikirkannya. Ya, ini jauh lebih baik daripada terjebak di sana. Agak kacau, bukan? Mari kita perbaiki itu. Wow, mereka tidak mendengarkanku. Mungkin karena mereka tidak seharusnya melakukan itu. Begitu banyak potensi, tapi kita harus melakukan sesuatu. Bagaimana kau? Aku adalah kau, tapi lebih baik. Semua yang bisa kau lakukan jika kau tidak begitu takut. Segala sesuatu harus punya tujuan. Dia tidak mengatakan apa tujuannya. Naga itu juga butuh peningkatan. Semua omongan yang tidak perlu. Tidak, Jax tetap seperti apa adanya. Tentu saja untuk saat ini. Bersiap semuanya. Hari ini kita akan menunjukkan pada Travis cara menarik perhatian. Travis, ini bukan... Bukankah sudah waktunya sekolah? Ayo Travis, aku akan melanjutkannya. Percayalah padaku, aku adalah kau. Namun justru itulah masalahnya. Dia bukan Travis. Dia adalah segalanya yang Travis pikir dia inginkan. Hal tentang sihir adalah itu membuat dunia nyata tampak, ya, agak membosankan kalau dibandingkan. Kau tahu, mungkin mereka ada yang menyukaimu jika kau berbicara dengan mereka. Kenapa repot-repot? Sekarang aku sudah punya kalian. Hei, anak aneh. Masih menggambar teman hayalanmu? Kau bisa menunjukkan kepada mereka apa itu imajinasi. Itu tidak membantu, Jax. Menelpon ibumu lagi? Oh, tunggu.
Mungkin kau hanya pura-pura punya teman. Travis, apapun yang kau pikirkan. Bisa kuperlihatkan pada mereka? Sekali saja, tunjukkan yang aku bisa. Hei, orang aneh. Ada sketsa depresif lainnya hari ini? Tarik napas dalam-dalam, jangan biarkan mereka melihat. Apa ini? Kembalikan! Kembalikan! Apa kalian dengar, teman-teman? Gambar-gambar kecilnya yang berharga. Benarkah, Brandon? Ini yang kau lakukan dalam hidupmu? Sarah, sejak kapan kau peduli tentang Sejak kau takut bakat orang lain hingga kau harus menghancurkannya. bakat? Itu hanya gambar-gambar kecil yang aneh. Maksudmu seperti yang mereka taruh di video game, di poster film? Di kaos yang kau pakai, seseorang menggambarnya, kau tahu. Sekarang pergilah dan lakukan itu di tempat lain. Kau tidak apa-apa? Iya, terima kasih. Kau tidak perlu... Sebenarnya aku mau. Boleh aku... Ini sungguh bagus. Aku menyukainya. Apa? Tidak, hanya... Mengapa kau membantuku? Kau jangan menyembunyikan yang kau cintai, Travis. Kau mengubah gaya rambutmu, kau terlihat maksudku berbeda. Terima kasih. Hei, ada klub seni. Sepulang sekolah pada hari Selasa, tidak ada orang keren pergi ke sana, jadi mungkin cocok untuk kita yang aneh. Dia cantik. Shh. Kau tahu, teman sejati mungkin sepadan dengan risiko menjadi dirimu sendiri. Mungkin. Aku tebak kau tidak menggambarnya. Mereka tampak sangat familiar. Tunggu, apa itu Brandon? Apa ini sekolahmu? Iya, tapi bukan aku yang menggambarnya. Bukan. Emosimu yang terpendam. Mereka mengalir ke buku sketsa. Hentikan. Hentikan. Travis, tarik napas. Ingat apa yang kita katakan tentang kontrol. Bukan aku yang mengendalikan ini. Tentu saja kau tidak mengendalikannya.